Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jemaah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semuanya dan membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita, meneguhkan iman kita semua sampai akhir kehidupan kita ditutup dengan penutupan yang baik, husnul khatimah. Para jamaah sekalian, Al-Quran bicara tentang orang baik dan orang yang buruk, tidak baik. Dua-duanya disebutkan kriterianya seperti apa. Mereka yang baik, kalau dalam surat Al-Mutaffifin Allah sebutkan dua-duanya. Orang baik Allah sebut dengan bahasa Al-Abrar. Lawannya, mereka yang berbuat keburukan, disebut di dalam Al-Quran di surat Al-Mutaffifin dengan sebutan Al-Fujjar. Di dalam ayat yang lain disebut dengan bahasa Al-Mujrimun, yang memberikan makna yang sama, yaitu mereka yang melakukan keburukan dan kejahatan. Kalau bahasa kita mungkin disebut dengan orang zalim. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah siapa mereka-mereka yang disebut dengan kata Al-Fujjar, yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat seperti ini. Siapakah mereka? Yang menarik di surat Al-Mutaffifin, ketika Allah mengatakan kalla inna kitabal fujjar, sungguh orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Lalu Allah menyebutkan mereka secara umum, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Orang-orang yang jahat adalah mereka para pendusta. Yang dimaksud pendusta di sini adalah mereka yang tidak percaya bahwa kehidupan nanti setelah dunia ini ada yang namanya kehidupan akhir, yaitu hari pembalasan atas apa yang mereka perbuat. Mereka yang berbuat jahat adalah mereka para pembohong dan pendusta. Lalu Allah mengatakan kembali di surat yang sama, Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim. Orang-orang yang seperti ini, orang jahat dan pendusta, hati mereka ini dipenuhi dengan kotoran hitam.
hitam. Ran. Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi menjelaskan ayat ini dengan mengatakan ran itu maksudnya adalah dosa-dosa yang telah dia perbuat itu telah menguasai dan menyelimuti hatinya dia, sehingga hati dia itu menjadi hati yang kotor dan gelap. Inilah manusia-manusia yang jahat itu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nukta sauda. Seorang hamba kalau dia berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wastaghfar suqila qalbu. Kalau dia taubat dan mulutnya rajin istighfar, maka dia hatinya akan bersih, berarti dia telah masuk ranah orang baik. Wa in ada zida fiha. Kalau dia terus berbuat dosa, maka noda hitam itu akan semakin banyak, akan semakin banyak, akan semakin banyak. Wadzalika huwar ran. Itulah yang namanya ran. Coba Anda bayangkan sebuah tisu atau kertas putih, lalu Anda taruh satu noda tinta hitam di sana. Lalu Anda tambahkan noda hitam di sana. Lalu Anda tambahkan noda hitam di sana. Apa yang terjadi dengan tisu itu? Anda akan mengatakan berubah tisu itu menjadi hitam, dikuasai dengan warna hitam. Inilah manusia jahat, jamaah. Oke, ini gambaran masih umum. Ini masih umum mereka. Noda hitam itu adalah dosa-dosa yang dia perbuat. Seperti apakah secara aplikasi dalam kehidupan mereka? Di ayat yang lain Allah katakan di surat Fatir, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hambaku. Tapi sayangnya faminhum zalimun li nafsi. Tapi di antara mereka hamba ini ada yang zalim. Mereka menyia-nyiakan Al-Quran, menyia-nyiakan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka banyak berbuat kemaksiatan. Allah sebut mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Dan di surat Al-Waqi'ah Allah katakan mereka ini sebagai wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Mereka ini kalau di akhirat menjadi kelompok-kelompok yang berada di sebelah kiri arsy Allah, yaitu mereka adalah para penghuni neraka. Inilah orang jahat itu sebetulnya. Lalu Allah pertajam mereka di surat Al-Mudaththir, dan Allah pertajam di surat yang setelahnya, yaitu Al-Qiyamah. Ketika Allah bicara tentang mereka yang masuk neraka ini, Allah sebutkan mereka, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Orang ini hidupnya adalah orang dhahaba ila ahlihi yatamatta, hidup di dunia dengan keluarganya, dengan tempat dia bekerja, yatamatta. Yatamatta ini apa? Cuek, dia nggak peduli. Diartikan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lain, dia cuek aja, masa bodoh dia. Jemaah, jangan main handphone Anda. Taruh handphone Anda, Mas. Anda Jumatan mainan handphone, ya. Letakkan handphone Anda itu yang di belakang itu. Jangan menjadi manusia yang masa bodoh dan tak peduli. Zahaba ila ahlihi yatamatta. Enggak peduli dia, masa bodoh dia dengan aturan. Ila ahli, dan itulah keluarga dia, dan itulah wilayahnya dia, dan itulah tempat dia. Manusia-manusia yang cuek tanpa aturan semaunya sendiri. Siapa manusia yang hidup masa bodoh ini?
Fala saddaqa wala shalla. Sedekah, kepedulian dengan masyarakat, empati sama masyarakat, tidak ada dia. Egois, sombong, hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan sesama manusia tidak ada kebaikan sama sekali. Wala shalla, dan sama Allah pun sholatnya dia juga sembarangan, asal-asalan dia sholat. Inilah manusia yang disebut dengan orang ini manusia jahat ini jemaah. Di surat Al-Qiyamah Allah mengatakan, ketika Allah bicara tentang penghuni surga, fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Para penghuni surga ini duduk mereka, ngobrol mereka di antara mereka di surga. Ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk di ranjang-ranjang permadani surga, saling berhadapan. Lalu mereka bertanya, mana si fulan? Mana si fulan? Kita tak melihat dia, teman-teman kita dahulu di surga. Maaf, teman-teman kita dahulu di dunia. Tapi di surga kami tak melihat mereka. Lalu Allah berikan tunjukkan kekuasaannya. Dibukakan kepada mata mereka apa yang dialami oleh para penghuni neraka. Ternyata teman-teman yang mereka kenal dahulu di dunia, mereka banyak menjadi penghuni neraka jahanam. Yatasaalun, mereka saling bertanya, masalakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka seperti ini, Mas? Yang Allah katakan, ini mujrimin, ini orang-orang jahat ternyata. Kenapa kamu masuk neraka, Mas? Dijawab oleh penghuni neraka, lam naku minal musallin. Kami dulu gak sholat, seenaknya kami hidup, semau kita sendiri, tak perhatian dengan namanya sholat. Wa ma kun lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Sama sesama orang miskin kami juga tak peduli dengan mereka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan inilah teman kami semua. Inilah kelompok kami, ini geng saya, ini CS saya. Hatta atana al-yaqin, sampai kami mati seperti ini terus. Inilah manusia jahat jemaah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wailun lil musallin. Celaka manusia-manusia yang sholat. Kalau tadi nggak sholat, yang ini sholat pun celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Di mana mereka kalau sholat itu lalai. Lalai itu apa? Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau sholat seenaknya dia pokoknya, yatamatta, yang di surat Al-Qiyamah, semaunya dia. Kalau mau sholat ya ditunda-tunda, nanti dulu. Yajlis yantadhiru syams, yarqubus syams. Kata Rasulullah SAW, nunggu dia mengawasi dan mengintai matahari. Kalau sudah waktunya jam 5-an, aduh saya belum sholat, sholat dulu ya. Dari tadi kemana, Mas? Tilka sholatul munafik. Ini orang-orang munafik, orang jahat ini, kata Rasulullah SAW. Mengakhirkan sholat, ditunda-tunda dengan alasan pekerjaan atau meeting. Atau makna yang kedua, dia pun sholat pun dia penuh dengan kemalasan. Inilah orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas dia. Dan itulah makna dari yatamatta yang di surat Al-Qiyamah, kata Ibnu Katsir. Ini orang-orang pemalas ini. Malas apa? Malas ibadah kepada Allah. Akhirnya kalaupun sholat, mereka sholat dengan tidak memperhatikan tata caranya.
Seperti seorang sahabat yang sholat lalu menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik mas, sholat, kamu belum sholat tadi, padahal sudah sholat dia. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Syafi'i rahimahullah mengatakan, ini orang sholat, gak benar sholatnya, rukuknya gak benar, sujudnya gak benar, seenaknya. Seorang tua yang sholat di samping seorang sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman di daerah Kufah. Setelah beliau sholat, ditanya oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, Pak, Anda masuk Islam ini berapa lama? Saya masuk Islam sudah lama, kira-kira 40-an tahun lah. Terus sejak itu Anda sholat? Iya. Fa in mutta wa in shallaita ala hadha wa in mutta wa anta tusalli ala hadha mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau Anda wafat nanti dan kamu masih sholat dengan caramu yang seperti ini, kamu wafat bukan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bapak tua itu ditegur sama sahabat mulia. Kita yang negor siapa? Jumatan mainan handphone, Jumatan ngobrol sendiri, Jumatan ngantuk, datang ke pengajian ogah. Terus gimana? Terus gimana dong kita itu? Di sisi lain kita menganggap diri kita orang baik. Inilah jamaah ayat-ayat Al-Quran, tajam memang maknanya. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan siapa mereka? Al-Fujjar, Al-Mujrim, yaitu orang-orang yang berbuat jahat. Semoga sifat-sifat ini tak ada pada diri kita semuanya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang abrar. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sungguh catatan orang-orang yang berbuat baik itu, lembar catatannya di surga yang paling tinggi. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila middini, amma ba'd. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semuanya. Orang baik itu ada dua model, seperti di surat Fatir tadi. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan kami wariskan Al-Quran kepada manusia, tidak. Tapi Allah mengatakan kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hambaku. Kenapa gak sebut manusia? Karena Allah sayang sama kita, sehingga Allah tidak sebut kita manusia. Tapi Allah sayang sama kita, Allah sebut kita sebagai hambanya. Padahal masih banyak berbuat kezaliman dan jahat tadi itu. Kenapa Allah sebut faminhum zalimun li nafsi? Di antara mereka ada yang zalim sama dirinya dengan cara maksiat yang tadi. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang sedang-sedang saja. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi orang baik itu ada dua tipe jemaah. Ada yang muqtasid, sedang-sedang saja. Ada yang berlomba-lomba. Keduanya memang masuk surga. Cuman bedanya muqtasid dia harus mengalami hisab lebih dulu. Duh, berat juga ya. Iya. Dia harus mengalami hisab. Tapi yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba, dia akan masuk surga tanpa hisab, nyelonong jemaah. Anda kalau suruh milih kira-kira Anda mau milih yang mana dari tiga tipe ini? Zalim, sedang-sedang, yang berlomba-lomba. Lomba-lomba nyelonong masuk surga. Milih yang mana Anda? Ya terserah, itu pilihan Anda.
Tapi apa bedanya Ustadz? Mungkin sebelum saya memilih, Anda akan nanya, apa bedanya dari yang sedang sampai yang berlomba-lomba ini? Dua-duanya kan masuk surga. Iya, masuk surga emang. Apa bedanya? Oke. Muqtasid dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Muqtasid ini orang sedang, artinya pas bandrol jemaah. Pas bandrol ini apa? Dia akan melakukan yang wajib saja. Sholat, ya saya akan sholat 5 waktu. Tepat waktu, saya akan sholat tepat waktu. Laki, saya akan sholat di masjid. Zakat, saya hitung zakat saya persis tepat dengan perhitungan yang Allah ajarkan sama saya. Puasa Ramadan, saya akan puasa Ramadan, Mas. Haji, saya akan haji sekali aja tapi ya seumur saya. Umrah, saya akan umrah sekali seumur saya. Deh, cukup. Jadi yang wajib saya akan kerjakan, yang sunnah udahlah. Yang penting kan wajibnya, Mas. Dosa besar, saya akan tinggalin dosa besar yang haram-haram itu. Kalau makruh-makruh, udahlah, kan makruh ini Mas, gak apa-apa lah. Ini yang pas bandrol Pak. Lalu kalau sabik, orang yang berlomba-lomba seperti apa? Dia bukan orang yang pas-pasan Pak. Dia orang yang perfect. Sholat, oh di sana ada sholat wajib, di sana adalah sholat sunnah yang banyak, saya akan kerjakan semua. Oh ada zakat, oh di sana ada sedekah, saya zakat saya keluarkan, sedekah pun saya keluarin. Oh ada puasa Ramadan, ada puasa-puasa sunnah, saya kerjakan puasa-puasa sunnah. Oh haji sekali, saya akan haji lagi. 2 kali, 3 kali selama saya punya uang, saya akan haji lakukan. Berapa? Itu kondisi. Kalau punya uang saya akan kerjakan sebanyak mungkin kalau perlu. Umrah, saya akan umrah. Kalau perlu setiap Ramadan setahun berapa kali saya akan umrah. Inilah mereka. Oh haram dilarang. Iya, apa? Pokoknya dilarang. Mau haram, mau makruh saya akan tinggal. Yang mubah manfaat, yang mubah ya manfaat nggak buat saya, atau mubah malah bahaya buat saya. Oh kalau bahaya, no saya nggak mau. Nyuwun ngapunten Mas, minta maaf. Kenapa? Mubah memang, tapi bahaya buat saya tinggalin. Ini yang masuk surga nyelonong Pak. Silahkan, Anda mau pilih yang mana? Mau pilih dihisab? Anda akan dihisab fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Itu kelompok kanan, Mas. Hisab Pak. Hisab berdiri lama. Mahsyar. Inilah Pak. Memang katanya sederhana, orang baik, orang jahat. Petakanlah diri kita. Hasibu anfusakum. Coba kita ukur diri kita sendiri. Kita di kelompok yang mana selama ini? Tak perlu kita untuk bicara sama orang. Karena orang juga nggak akan bisa kok menilai diri saya. Yang bisa menilai saya adalah saya sendiri. Ya. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulil karim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustata'afina fi kulli makan. Allahumma hdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma wallina man tuhibbu wa tarda wa la tuwallina man la tuhibbu wa tarda. Allahumma wallina man kana fi qalbihi imanun wa amalun salihun ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum
warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Iman TV